Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, kita nyanyikan pujian tadi benar-benar kita kagum akan Tuhan. Buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Betapa besarnya Tuhan, saudara, betapa beruntungnya kita kalau Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. Ibrani pasal yang 12 ayat yang ke-28 bunyinya, jadi karena kita mencari, bukan saudara, kita menerima, kita diberi, kita tidak mencari. Di mana manusia di luar sana, di luar Kristus, mereka mencari dan mereka pasti akan mendapat. Tapi kita diberi oleh Tuhan, yaitu apa? Diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu apa sih? Saudara ingat peristiwanya Yusuf? Ketika saat itu paceklik, justru Yusuf naik, saudara. Paceklik tidak menghambat Yusuf, karena Yusuf ada di dalam Tuhan. Ingat ceritanya Iska, ketika musim paceklik juga, Iska mendengar suara Tuhan dan disuruh menabur. Dan saat itu dia berlipat-lipat kali ganda mendapatkan hasil. Saudara, kerajaan yang tak tergoncangkan itu yang luar biasa. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi kita. Situasi boleh pandemi, situasi boleh krisis ekonomi, tapi anak-anak Tuhan tetap terus berada di dalam keamanannya Tuhan. Ada amin saudara, yang ada amin diberikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya saudara. Saudara, saya baca berikutnya. Marilah kita mengucap syukur. Kalau saudara mengerti bahwa saudara menerima kerajaan yang gak tergoncangkan. Kerajaan gak tergoncangkan itu bukan saat di bumi saja, tapi bersifat kekal selama-lamanya. Kalau saudara mengerti itu, saudara pasti akan wow, dan gak ada jalan lain. Hati saudara akan lumer, dan saudara akan selalu mengucap syukur. Beda kalau orang manusia, bahkan yang berkata, aku pengikut Kristus. Kalau hatinya gak lumer, mulutnya sulit untuk mengucap syukur. Karena dia tidak ngerti, dia tidak paham bahwa dia sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat lagi saudara. Marilah kita mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah. Menurut saudara, beribadah. Beribadah berbicara apa? Memberikan persembahan. Beribadah bukan soal tempat, tapi beribadah berbicara tentang soal hati. Saudara yang di rumah-rumah, sekarang ini sedang ibadah online. Mari engkau sikap hatimu beribadah. Memang saudara, kalau beribadah online itu banyak gangguannya. Ketika lagi ibadah, bel rumah berbunyi, ting tong, kiriman paket datang. Saudara akhirnya pencet pos dulu. Kemudian nyamperin tukang kurirnya. Atau saudara, ketika saudara lagi nonton ibadah, bukan ibadah, ini nonton saudara. Lagi nonton, Pak mau gorengan enggak? Akhirnya di pos dulu, ya adalah makan gorengan. Kemudian ketika saudara lagi nonton ibadah, yang katanya juga ibadah, anak kita minta susu. Dan kemudian kita bangkit berdiri di pos dulu. Dan kemudian kita membikinkan susu. Saudara, apakah ini ibadah? Ibadah berbicara segala sesuatunya adalah Tuhan. Makanya banyak orang merindukan ibadah onsite, tapi enggak juga. Ibadah berapa banyak dari setiap kita? Ibadah onsite, badannya onsite, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi saudara, di sini kita mengatakan, firman Tuhan mengajarkan untuk beribadah. Di dalam ibadah ada pujian, penyembahan. Di dalam ibadah ada firman yang disampaikan. Di dalam ibadah ada persembahan. Di dalam ibadah ada doa berkat. Berikutnya, beribadah kepada Allah menurut siapa? Cara yang berkenan kepada Allah. Bukan saudara, bukan cara yang menurut kita.
Tapi caranya, ngikuti caranya Tuhan. Seberapa banyak dari setiap kita memaksa Tuhan ngikuti caranya kita. Saudara nggak lihat saya tersenyum, biarin aja lah. Karena ini pakai masker saudara ya. Karena ini harus menggunakan protokol kesehatan. Dan saya juga nggak bisa melihat saudara tersenyum atau enggak di rumah. Tapi saya percaya hati kita sama-sama kepada Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya Tuhan juga sangat mengasihi saudara. Dan puji Tuhan, menurut saya yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya setiap kita semuanya mengerti tentang hal ini. Hormat itu apa? Takut itu apa? Mari sama-sama saya ajak setiap kita semuanya. Gereja mengajak saudara. Ini adalah akhir zaman. Yesus Kristus akan segera datang untuk menjemput setiap kita. Dan saudara meletakkan kita bersama-sama dengan Dia memerintah dalam kerajaannya, dalam kekekalan. Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca buat saudara ayat yang ketiga dulu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ada pertanyaan di sana. Kemudian siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi di sini ada pernyataan. Sedang pengumuman, hei, naiklah ke gunung Tuhan. Semuanya boleh naik ke gunung Tuhan, asal saudara. Jadi di sini katakan bahwa siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, asal. Coba lihat ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang tersebut mau membersihkan tangannya dan mau membersihkan atau memurnikan hatinya. Pak, saya apalagi musim pandemi, 1 hari 40 cuci tangan saya. Bukan itu saudara, bukan cuci tangan fisik, tapi cuci tangan berbicara, di sini kadang bersih tangannya, berbicara tentang sikap dan kelakuan kita. Apakah kita mau sikap dan kelakuan kita bersih? Itu yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Mari kita koreksi sama-sama. Apakah sikapku sudah bersih? Dalam hal kuliah, apakah sudah bersih? Apalagi sekarang model online ya. Apakah saudara ada kejujuran di sana? Yang bekerja juga begitu. Apakah ada kejujuran, ada bersih, gak ada korupsi? Yang usaha juga begitu. Yang berpacaran pun juga begitu. Kelakuannya harus kudus. Semuanya boleh naik ke atas gunung Tuhan. Yang berikutnya, murni hatinya. Hatinya dimurnikan. Terus kemudian saudara, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Penipuan dalam terjemahan lain adalah kesia-siaan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada kesia-siaan. Apa itu kesia-siaan? Segala sesuatu yang hanya untuk menyenangkan kedagingan kita, menyenangkan mata kita, keinginan daging, dan apapun itu sudah, itu ada kesia-siaan. Padahal firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah berbicara tentang kekekalan. Kerajaan Allah berbicara tentang tidak tergoncangkan. Yang berikutnya saudara. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ini saudara yang kelima, ayat yang kelima, efeknya. Dialah saudara yang akan menerima berkat dari Tuhan. Banyak kan kita manusia pengen menerima berkat dari Tuhan. Tapi mereka nggak mau naik ke atas gunung Tuhan. Mereka tidak mau membersihkan tangannya, tapi mereka mau menerima berkat. Dan kemudian berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, saudara. Mari kita koreksi sama-sama dalam hidup kita ini. Ini sebagai ayat nas sepanjang tahun ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini.
Siang hari ini saya berikan judul, tinggallah dalam gunung kudus Tuhan. Ketika engkau berada di dalam atas gunung Tuhan, maka hidupmu akan aman. Maka hidup kita akan penuh dalam berkat Tuhan. Kenapa? Gunung berbicara tempat yang tinggi, di mana binatang-binatang buas gak bisa mencapai ke atas. Gunung berbicara tentang yang kita bisa melihat, jangkauan mata kita bisa lebih luas melihatnya. Naik ke atas gunung Tuhan, kita akan mengerti langkah-langkah Tuhan, arahan, cara pandang Tuhan. Kita akan mengerti tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, dari ayat di sini Tuhan mengatakan kepada setiap kita, naiklah ke gunungku, kata Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji itu apa? Janji Tuhan bukan soal sekedar kesehatan, bukan soal sekedar ekonomi, tidak. Tapi bersifat apa yang gak pernah kamu bayangkan dan pikirkan terlintas dalam pikiran kita. Justru Tuhan sediakan untuk kita. Dan gak cuma itu saja, kita bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Di dalam anugerah Tuhan, saudara. Saya berdoa akhir-akhir ini, jemaat Tuhan, bukan hanya sekedar saudara setia, tapi saudara antusias akan hal-hal rohani, antusias akan saudara kepentingan Tuhan, antusias dalam hal apapun itu, saudara, yang berurusan dengan rohani. Karena itu yang menyegarkan hidup kita. Karena Tuhan itu roh, Dia tidak dapat didekati dengan daging. Bagaimana kita mendekati Tuhan? Harus dengan roh. Mari kita aktifkan manusia roh kita, supaya kita gampang nempel dengan Tuhan. Haleluya. Dengan cara bagaimana, Pak? Buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Saudara, 1 Timotius 4 ayat 7b sampai yang ke-8. Dengan cara bagaimana untuk kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa nempel dengan Tuhan. Yang pertama, saudara mesti 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b, bagian yang terakhir, latihlah dirimu beribadah. Berarti ibadah itu dilatih, tidak otomatis bisa. Memang saudara tidak mudah. Seperti yang tadi saya ceritakan, ibadah tidak gampang, banyak gangguan. Karena kenapa? Setan tidak mau saudara beribadah kepada Tuhan. Makanya dia mengganggu saudara melalui dagingan saudara, jiwa saudara diganggu. Sehingga saudara mengalami kesulitan untuk beribadah. Ibadah nggak setia, ibadah nggak fokus kepada Tuhan, ya hanya kewajiban saja. Tapi saudara, saya percaya di tempat ini, saudara dan di rumah-rumah, saudara sedang beribadah, melatih diri saudara beribadah kepada Tuhan. Artinya, saudara menyerahkan hidup saudara untuk setuju, nempel dengan firman Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas, betul saudara. Saudara yang suka nge-gym, ototmu yang semula sebatas segede mentimun tiba-tiba berubah menjadi segede pepaya, gede-gede.
Saudara, itu terbatas di badan saja. Engkau dapat dihentikan. Yang wanita set, apalagi ada TikTok-TikTokan begitu ya. Set, gitu saudara ya. Jadi digerakkan semuanya, kayaknya olahraga itu terbatas, memang betul terbatas. Ketika sakit penyakit masuk, engkau gak bisa gini-gini, set lagi saudara. Engkau gak bisa ngangkat beban lagi, terbatas. Atau enggak sakit penyakit, latihan badani terbatas ketika engkau enggak punya duit saudara. Pergi nge-gym itu punya duit loh, harus pakai duit loh. Untuk masuk ke sana. Kalau enggak pakai duit, ya di depan kosmu ngangkat batu biasa saudara, ya itu enggak pakai duit. Saudara. Jadi saudara bisa terhenti juga. Semuanya bisa terhenti, tapi ibadah tidak pernah terhenti. Saudara sakit, saudara senang, selama hatimu kepada Tuhan, ibadah engkau. Mari kita latih hati kita beribadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Ibadah itu mengandung janji. Janji-janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu bukan janji palsu. Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Oleh sebab itu saudara harus ibadah dan mendengar firman. Gak cuma mendengar firman, saudara harus punya seni menyembah. Kita diajar untuk selalu menyembah Tuhan. Dan ibadah itu gak cuma menerima janji saja, tapi saudara perhatikan yang berikutnya. Untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Mari saudara kita dekati Tuhan, aktifkan manusia roh kita. Karena Tuhan adalah roh. Kita dekati dengan roh kita. Dan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Buka 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Jangan pernah mengasihi daging dan keinginannya karena semuanya akan ditinggalkan. Saya melihat kira awal tahun kemarin, ayah saya terkasih dipanggil Tuhan. Kami memang gak bisa mendekatin karena meninggalnya harus protokol COVID. Tapi saya ada pelajaran di sana bahwa tubuh memang harus ditinggal di bumi. Roh dan jiwa naik ke atas. Oleh sebab itu jangan pernah menyenangkan, menuruti keinginan daging kita. Apa itu? Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Pak, saya kan harus bekerja, saya kan harus berkeluarga, saya kan harus kuliah, saya harus banyak melakukan segala sesuatu. Betul saudara, tapi arahkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukannya saudara dipanggil untuk memberkati, diberkati untuk memberkati saudara. Ayo kita lihat ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Kalau saudara baca di dalam Galatia, keinginan daging telah nyata. Banyak di situ, percabulan, kecemaran, dan seterusnya. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Biarlah matamu selalu melihat ke sorga. Jangan melihat mata yang lain-lain. Matamu jangan melihat ke yang lain-lain. Apalagi yang anak-anak muda. Sekarang dosa itu ada di depan mata, gak cuma di depan mata tapi di jari. Apalagi zaman online begini. Handphone dibuka gampang banget untuk melihat hal-hal yang sifatnya porno. Sifatnya menghujat, sifatnya hal sangat mudah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, doakan anak-anak muda. Saya selalu berdoa saudara pagi dan malam, berdoa untuk generasi Yeremia ini. Baik dari generasi Z, Alpha, sampai generasi ya usia-usia kepala 3 saudara. Kita berdoa supaya nangkep pesan Tuhan. Inilah generasi Yeremia untuk bergerak. Sebenarnya bukan generasi Yeremia saja, tapi semuanya bergerak. Karena Tuhan Yesus datang.
Dan sebelum Yesus datang, dia memberitahu untuk mengingatkan kita, amanat agung mesti kita semuanya kerjakan. Kemudian saudara, lihat yang berikutnya, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah, ini mesti kita koreksi. Saudara kuliah itu untuk apa? Saudara bekerja untuk apa? Untuk keangkuhan hidup? Enggak, Pak. Ya pokoknya saya kuliah biar pinter, kalau sudah pinter biar dapat kerjaan, dapat gaji, gajinya banyak. Sudah? Enggak, sudah. Banyakkan dari setiap kita melakukan segala sesuatu itu untuk keangkuhan hidup. Aku pinter supaya orang melihat aku. Aku kaya supaya aku gak diremehkan orang lagi. Untuk apa kamu berusaha? Buka bisnis ini dan itu supaya kaya. Biar orang melihat aku, orang yang diberkati. Orang diberkati bukan soal duit. Bahkan hal mencari jodoh pun itu termasuk keangkuhan hidup. Aku supaya dapat jodoh, untuk apa? Saya pamer-pamerkan. Biar saya tunjukkan bahwa saya juga laku. Saudara, itu keangkuhan hidup, pantas nggak dapat. Tapi ketika saudara bawa, untuk ketika jodohmu kau bawa untuk mewarisi kerajaan surga dalam hidupmu, memuliakan nama Tuhan, dapat saudara, Tuhan kasih. Karena jodoh kita berasal dari Tuhan. Ada amin? Carilah dahulu kebenarannya. Tuhan lihat hidup kita sudah benar, maka jodoh itu sudah ada dalam Tuhan berikan untuk kita. Perhatikan yang berikutnya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya kan? Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara, ayo tetap lakukan kehendak Bapa karena bumi ini akan segera lenyap. Bencana alam sudah di mana-mana. Penyakit pandemi sudah di mana-mana. Bahkan varian-varian baru sudah muncul lagi saudara. Jadi saudara, ini memang bumi ini sudah akan disetting bukan di dalam kekekalan, tapi memang dilenyapkan. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita akan menerima kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu. Dan saya mau beritahu pada siapapun yang mendengar atau menonton ibadah ini atau beribadah, engkau yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau beritahu kepada setiap saudara semuanya, baik yang nonton acara streaming, ataupun saudara dalam tempat ini, ataupun dimanapun berada, hanya Yesuslah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Tuhan tanpa melalui Dia. Mari buka hatimu dengan penuh kesadaran, saudara mengakui dosa dan bertobat. Gak cuma orang yang belum mengenal Kristus saja, tapi saudara dan saya yang sudah mengaku Kristen sudah. Tapi saudara belum menerima Yesus secara pribadi. Buktinya apa? Kita banyak sekali melakukan dosa. Saudara juga harus bertobat. Karena saudara, kengerian yang betul-betul kengerian ketika kita meninggal, ketika usia nanti yang kita tidak tahu kapan selesainya kita. Saudara selesai tanpa ada pengampunan dari Tuhan. Makanya ketika saudara ada marah, segera bereskan, meskipun saudara orang Kristen. Ketika saudara ada dendam, segera bereskan, meskipun kau sudah pelayan Tuhan. Supaya apa? Pengampunan itu datang. Kengerian betul. Kalau saudara selesai masa saudara di bumi ini, karena meninggal itu bagi orang Kristen itu saudara hanya pindah saja. Saudara tahu doanya anak-anak orang Israel sebelum tidur, kepadamu kuserahkan jiwaku. Karena tidur buka mata sudah dimensi yang lain. Makanya berarti kita tidur terus kemudian buka mata, sudah mimpinya sudah lain-lain sudah. Ingat enggak perkataan Yesus? Ketika ada satu orang anak
Ada orang anaknya meninggal dan Yesus cuma kata, dia cuma tidur. Di mata Tuhan orang meninggal itu tidur. Makanya sebelum matahari terbenam, engkau yang ada di dalam dosa, yang masih dalam dosa, pastikan dirimu bertobat. Entah itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, termasuk saya, bereskan terus. Makanya saudara, Bapak Pembina kita Pak Niko dan juga Pak Gembala tempat ini Pak Aful selalu menyampaikan, selain berbahasa roh, sering-sering berbahasa roh, sering-seringlah minta ampun. Minta pengampunan kepada Tuhan dan bertobat. Bereskan itu supaya murni kembali. Puji Tuhan saudara. Lihat ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya setelah dibereskan dalam Tuhan. Luar biasa saudara. Inilah Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Jadi saudara, dari ini semuanya Tuhan mengingatkan pada kita semua. Mari kita kasihi Tuhan kita. Mengasihi Tuhan, jangan mengasihi dunia. Kenapa? Tuhan sudah menjadikan contoh kepada kita. Di dalam kasih ada integritas. Saudara perhatikan, warta yang minggu yang lalu kalau saudara baca, di situ ada macam-macam kriteria integritas. Ada integritas, kerjaannya bagus tapi bikin orang marah-marah, tapi tetap disebut berintegritas dalam sisi pekerjaannya. Tapi bagi sisi Tuhan tidak. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, teladan kita dalam Yesus sendiri. Bahwa Yesus sampai mati di kayu salib, dia menunjukkan integritasnya. Kenapa dia bisa menunjukkan integritasnya? Karena dia adalah kasih. Dia melakukannya dengan kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, engkau menjalani kehidupan rumah tanggamu. Saya percaya bukan karena integritas, tapi saya percaya lebih karena kasih. Di dalam kasih ada integritas. Pasanganmu menjengkelkan sekalipun, tapi karena kau mengasihi dengan penuh integritas, engkau tetap mengampuni dan mengasihi. Mama-mama, meskipun anakmu menjengkelkan, dengan penuh kasih dan integritas, engkau tetap memberi mereka makan. Ketika mereka menjengkelkan, apakah engkau enggak ngasih makan? Tidak. Mama-mama tetap memberikan makan. Mari Tuhan ingatkan pada setiap kita, menjalani semuanya ini dengan penuh kasih. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita? Saudara, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Maka dia mengaruniakan anugerah keselamatan. Dia melakukan 3 hal yang sudah dia kerjakan, yang sedang dia kerjakan, dan akan dia kerjakan. Yang pertama, yang sudah dia kerjakan, yaitu dia membenarkan kita. Saudara, dia membenarkan kita ini apa maksudnya? Yesus tahu untuk naik ke sorga tidak ada jalan lain selain harus dengan darahnya yang tercurah. Manusia manapun, kebaikan manusia manapun tidak ada yang dapat. Makanya yang pertama dia lakukan adalah dia berkorban untuk saudara dan saya. Supaya saudara karena pengorbanannya saudara dibenarkan. Saudara yang hidup saudara brengsek sekalipun, saudara penuh kelemahan. Karena Tuhan maka kita dibenarkan oleh Yesus kita. Makanya dia berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya sekali lagi saya mau beritahukan kepada setiap kita semuanya.
Kalau saudara mau hidup selamat, buka hatimu dan ngomong kepada Tuhan. Tuhan, dengan sesadar-sadarnya, dengan sepenuh hati, aku berkata, ampuni semua dosaku, aku ngaku salah. Secara pribadi aku mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dalam kehidupanku ini dan hidup yang akan datang. Dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau mencatat namaku dalam kitab kehidupanmu. Yang pertama, tidak ada sisi manusia pun, tidak ada campur tangan manusia manapun. Semuanya murni dari sisi Tuhan. Tuhan yang datang kepada kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Makanya kita bersyukur kita punya Yesus yang begitu mengasihi kita. Kalau Yesus yang begitu mengasihi kita, kenapa kita mesti khawatir? Bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Yang dianggap orang remeh, Tuhan pun tidak anggap remeh. Apalagi saudara dan saya yang Tuhan membentuk saudara dengan tangannya sendiri ketika saudara bakal anak. Ngertiin ini saudara. Sehingga kita nggak gampang khawatir. Kita nggak gampang takut, oh ada Bapa bersama aku. Puji Tuhan ya, Tuhan luar biasa. Di posisi ini, ketika Tuhan membenarkan kita, status kita diubah. Kita yang orang berdosa, diubah menjadi anaknya Tuhan. Dahsyat kan? Kita yang berdosa, dijadikan anak oleh Tuhan. Dan kita boleh memanggil, ya Aba, ya Bapa. Makanya tadi diajarkan di VOP, doa Bapa kami. Luar biasa, panggil dia Bapa. Berarti ada hubungan Bapa dan anak yang dipulihkan. Nah saudara, gak cukup yang pertama, Tuhan melakukan yang kedua. Karena Tuhan tahu, surga punya standar. Tuhan menerima kita ini apa adanya. Semuanya diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi Tuhan tahu surga punya standar. Saudara, Tuhan tidak mau saudara apa adanya. Oleh sebab itu yang kedua yang Tuhan lakukan dan Tuhan lakukan atas hidup saudara sekarang ini. Dia menguduskan umatnya. Dia memproses umatnya. Saudara yang pelit diproses, saudara gampang dendam, gampang marah diproses, yang tegar tengkuk diproses oleh Tuhan, yang semau sendiri diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dia ingin saudara selamat. Oleh sebab itu jangan terus membandel saudara. Teruslah dekat, izinkan Tuhan menjaga kita, memproses kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, kita terus ditemani oleh Tuhan. Ini berbicara tentang zaman sekarang yang sudah orang tua, saudara, yang punya anak. Ini kan lagi daring ya. Dalam jaringan, proses daring. Orang tua, saya termasuk orang tua, saudara ya. Jadi menjadi guru dadakan, saudara. Jadi saudara di proses ini, yang kedua ini, Bapak itu saudara bukan mengambil alih tugas saudara, tapi saudara Bapa bersama dengan saudara menyelesaikan pertandingan saudara. Jadi saudara Bapa ingin kau menyelesaikan pertandinganmu bersama dengan Tuhan. Bukan mengambil alih pertandinganmu, saya ambil alih, pokoknya kamu terima beres saja. Tidak begitu. Bapa akan bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Makanya ada pujian, engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidup kita. Nah dalam daring juga begitu. Orang tua yang bijak, ketika anaknya dapat tugas, mereka nggak akan ngomong nih, sudah kamu minggir, papa mama aja yang ngerjakan. Nah kan nilaimu 100 kan. Anakmu akan bodoh terus saudara. Tapi orang tua yang bijak pasti akan menemani, meskipun dengan darah tinggi saudara ya. Waduh saudara ya. Saya anak satu, istri saya kadang-kadang sampai darah tinggi rambutnya sampai sudah nggak tahan gantian bapaknya yang ngajari, apalagi bapaknya nggak bisa sabar sudah. Tapi anak tetap harus dilatih, pengennya segera, sudah aku ambil alih saja deh, papa yang ngerjakan selesai.
Anak satu aja susah, apalagi yang anaknya banyak. Makanya hormat buat orang tua yang anaknya banyak. Anda adalah orang-orang yang sabar sekali. Jadi saudara, artinya di sini adalah Bapa terus menyertai kita. Untuk kita semuanya menyelesaikan pertandingan. Berbicara menyelesaikan pertandingan, saya tadi pagi sempat sharing kesaksian, dan siang hari ini saya juga memberikan kesaksian. Singkat saja, saudara. Saudara, tahun yang kemarin kami dalam satu keluarga diizinkan Tuhan, ya, kami terpapar COVID-19. Kemudian dari situ untuk meyakinkan itu, bukan menebak-nebak, kami datang ke dokter, harus dipantau oleh dokter dan dinyatakan ya kami positif. Dan kemudian setelah itu kami pulang, terus saya ngomong sama istri dan anak saya, gimana kita tetap harus menjalankan ini, menghadapi ini semua dengan baik. Nah saudara, dalam perjalanan pulang itu dalam hati kecil sempat berkata bahwa, oh ya ini sekarang giliran kita, giliran aku nih untuk mendapatkan ini. Dan saya percaya ketika kita mendapatkan itu, Tuhan sudah takar. Bukannya firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita mengalami itu, berarti Tuhan menginginkan kita menyelesaikannya. Selesaikan pertandingan itu, sudah. Nah, saudara, ketika kami dinyatakan positif, saya tanya sama dokter, kira-kira memungkinkan enggak kami isolasi mandiri? Karena mengingat saudara, saya punya anak, repot ini kalau anak ini, dititipkan ke siapa? Siapa yang mau dititipin? Pasti mereka yang dititipin masih akan khawatir, wih jangan-jangan saudara. Karena saya dan istri saya memang bukan OTG, tapi kami memang ada gejala di sana. Dan saya tanya, apakah ini bisa isolasi mandiri? Bisa, tanyain dulu. Bukan langsung bisa sih, dokternya ngomong, kamar mandimu ada berapa? Kamarmu ada berapa? Rumahmu seluas apa? Ini pesan buat saudara yang sekarang ini sedang sakit, maupun saudara nggak sedang sakit. Buat yang sedang sakit, percayalah, Tuhan mengasihi saudara, saudara akan menyelesaikan itu. Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Jangan pernah merasa sendiri, Tuhan bersama dengan saudara. Yang nggak pernah sakit, jangan sombong, jangan gegabah, tetap jalankan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Ingat, iman dan nekat itu berbeda. Iman itu dengan bijak. Kebijakan dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal apa? Ketika ada malapetaka, orang bijak itu akan bersembunyi. Bersembunyi bukan ketakutan, tapi bersembunyi berbicara tentang kebijakan, berbijak. Tapi yang enggak berpengalaman, melangkah aja dan akhirnya celaka, saudara. Saya lanjutkan lagi, saudara. Nah, ketika itu kami memungkinkan untuk isolasi mandiri dengan catatan banyak. Makanya hati-hati, jangan sering kumpul-kumpul. Saya termasuk orang yang disiplin banget. Makanya kenapa saya bilang tadi, oh ini bagian saya. Sejak dari awal pandemi, kami selalu protokol kesehatan. Pulang dari luar, pulang ke rumah, nggak langsung ngapa-ngapain, langsung ke belakang, lepas baju, langsung cuci, dan keramas, selalu begitu. Sampai sekarang pun sama. Tapi toh kena juga. Nah ini biasanya orang yang nggak tertib itu selalu berkata, tuh kan itu aja kena kok, ngapain kita tertib? Nah saudara, itu sama aja mencobai Tuhan. Saudara memberitahu, kalau saudara masih sehat, itu anugerah. Saudara kalau meneladani Yesus pernah dicobai. Yang kedua, dia berkata apa? Dicobai setan, jatuhkanlah dirimu dari atas. Bukannya firman berkata, Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menopang kau. Sama aja, saudara. Tuhan itu bukan inkonsisten. Tuhan tetap konsisten. Tuhan menghormati apa yang dia ucapkan. Pemerintah, otoritas berkata protokol kesehatan. Saudara lakukan, jangan mencobai. Kalau saudara mencobai melanggar protokol itu, kalau saudara kena bagaimana? Saya lanjutkan lagi, saudara. Kami menjalani, saudara, ketika di awal itu, saya langsung telepon Bapak Gembala.
Bukan lebay, tapi karena saat itu, waktu itu, gereja kita ada wacana untuk ibadah onsite. Dan juga, saudara, saya beberapa kali harus mengisi rekaman khotbah dengan partner orang ganteng-ganteng ini ya, Yohanes dan Jimmy. Saya mesti harus ngomong sama gembala supaya apa? Saya nggak berangkat, kalau itu jadi nulari mereka nanti, kasihan. Kemudian saudara di Kadep itu saya yang paling memungkinkan untuk kena, jauh lebih mending. Karena di Kadep ada yang punya anak lebih dari satu. Di Kadep ada punya orang tua di rumah. Di Kadep ada yang usianya sudah lanjut sudah. Dan kami, saya yang paling memungkinkan. Makanya saya bilang, ya ini memang bagian saya. Saudara kita jalani. Dan puji Tuhan, kami punya komitmen berhenti membaca posting-posting di grup, berhenti baca-baca media sosial, tapi kita banyak-banyak mendengar firman Tuhan. Di situ janji-janji Tuhan terjadi. Singkat cerita, selama 1 bulan kemudian, kesembuhan. Saat itu masih, tesnya masih pakai, yang pakai darah itu sudah. Kemudian kita nggak yakin, kemudian kita pakai yang swab. Dan hasilnya akhirnya negatif sampai sekarang. Saudara, untuk mulai ini semuanya, saya memberitahu saudara, tetap kerjakan protokol kesehatan dengan baik. Makanya sekarang ini kita ibadah onsite itu bukan tiba-tiba saja. Dari tahun kemarin kita para kadep, kepala departemen memikirkan dengan betul, menunjukkan bahwa gembala dan gereja sangat mengasihi saudara. Hati-hati dalam bersikap. Makanya turuti protokol kesehatan. Untuk masuk mesti harus daftar dulu, merepotkan, ya nggak merepotkan kita karena kondisi. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah-rumah, ayo kita bangkitkan iman kita bersama dengan Tuhan. Kalau saudara iman kita dalam Kristus, engkau akan menjalankan protokol kesehatan. Dan yang pesan Tuhan yang terutama, yaitu saudara mesti memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Yang pertama, Dia membenarkan kita. Yang kedua, Dia menguduskan kita. Tuhan izinkan kami mengalami dan sampai menang. Dan kita percaya yang ketiga yang Tuhan akan lakukan, Dia akan mempermuliakan kita. Dia akan memuliakan kita ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Oleh sebab itu, mari hidupmu isi dengan kasih kepada Tuhan. Yesus kita, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara. Di situ Yesus selalu berkata, ingatlah akan aku, ingatlah akan pengorbananku. Yesus tidak berkata, ingatlah akan kelahiranku. Bukan kelahiran itu tidak penting-penting juga. Tapi di sini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya akan kita. Betapa pengorbanannya itu besar atas kita semua. Mari saudara kita buka hati kita. Saya undang para singer WL dan pemain musik. Buka hati kita. Engkau yang sedang terpuruk, apapun itu, ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu, percayalah kepada Tuhan. Sejenak kita akan nyanyikan pujian ini. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan sedang merendah. Tuhan membuka jalan keluar buat saudara dan saya. Atas segala persoalan kita. Namun Tuhan juga berbicara pada setiap kita. Jangan pernah goyah imanmu. Yesus selalu ada untuk kita. Tutup mata kita.